Iblis tetap memikirkan jalannya agar umatmu selalu menderita. Yesus pamonang ahodo manobus jalan apuna awondo toto olan Tuhan nama auma porus Pangelani portibio molosai masirapusan rohaku unang tadi kon awale Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 24 November 2022, tertulis dari Yesaya pasal 35 ayat 4. Demikian firman Tuhan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kita semua tentu mengetahui buah simalakama. Buah ini seringkali dijadikan sebagai ilustrasi untuk seseorang di antara dua pilihan yang amat sulit. Dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Buah simalakama banyak sekali khasiatnya, tetapi buah ini juga memiliki racun. Dimakan kena racun, tidak dimakan maka tidak mengetahui. Khasiatnya begitu luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seperti itulah situasi gambaran kehidupan umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, Yehuda pada masa nubuatan Yesaya ini. Mereka berada di posisi dua pilihan yang amat sulit. Kenapa? Karena pada masa itu bangsa Asyur sudah mempunyai rencana untuk memperluas wilayah mereka. Tentu dalam peperangan antara bangsa dengan bangsa, untuk memperluas wilayah, maka bangsa yang lemah tentu akan mengalami penderitaan yang amat besar. Apalagi pada masa itu bukan hanya satu bangsa yang ingin memperluas wilayah, tetapi juga bangsa Babel turut serta berperang melawan Asyur dan ingin memperluas wilayah kekuasaan sampai kepada posisi di mana bangsa Israel berdiam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada saat situasi yang demikian, bangsa Israel merasa takut, merasa cemas. Serangan dari bangsa Asyur, serangan dari bangsa Babel membuat mereka menderita. Oleh sebab itu, seringkali raja, pemimpin di tengah-tengah bangsa itu jatuh ke dalam kesalahan, di mana mereka memohon kekuatan
bekerja sama agar tidak mendapat serangan dari bangsa yang lebih besar, yaitu bangsa Babel. Tentu untuk melakukan kerjasama ini akan ada timbal baliknya. Akan ada upeti yang harus dipersembahkan bangsa Israel. Oleh karena itu, untuk mendapatkan upeti ini, maka rakyat bangsa Israel akan mengalami dampaknya. Mereka harus membayar melebihi apa yang patut mereka bayar. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, hasilnya harus dipersembahkan untuk memenuhi upeti itu, untuk menyelamatkan kehidupan mereka, kehidupan anak-anak mereka, masa depan mereka, dan cita-cita mereka harus tercapai. Bapak Ibu, tentu ini adalah situasi yang terjepit bagi mereka. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh raja itu adalah suatu hal yang menyakitkan, karena sesungguhnya di sana mereka diajak untuk menduakan Allah. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka tidak berseru kepada Tuhan atas kesesakan yang mereka alami, tetapi mereka mau melakukan kerjasama dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah Israel, Allah yang selama ini menyertai mereka mulai dari nenek moyang mereka. Penderitaan yang demikian membuat mereka menjadi tawar hati, kecut hati. Mereka takut. Tetapi melalui Nabi Yesaya, Tuhan berseru kepada umat pilihannya, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Tuhan Allahmu akan mengadakan pembalasan dengan ganjaran Allah. Bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan, tetapi mereka harus tetap mengikuti aturan di tengah-tengah bangsa itu demi membayar upeti kepada bangsa lain karena takut akan serangan dari bangsa-bangsa lain. Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya, kuatkanlah hati, janganlah takut, Tuhan akan mengadakan pembalasan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Seringkali dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan yang amat berat. Maju kena, mundur kena. Kita melihat orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menindas mungkin, yang merampas hak kita, hidupnya senang. Tetapi kita sebagai umat pilihan Allah, haruslah hidup di dalam kasih. Apapun yang diperbuat oleh orang di sekitar kita, kita harus membalaskannya dengan kasih. Tetapi hati ini bergejolak ingin membalaskan, dan hati ini terkadang ingin mengikuti arus dunia, bahwa mereka yang melakukan ketidakbaikan hidupnya senang, tetapi diriku yang selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi rasanya hidupku selalu sepertinya berkekurangan. Bapak Ibu, pada waktunya Tuhan akan menunjukkan bahwa setiap mereka yang tidak setia, mereka yang tidak melakukan perbuatan yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan, mereka akan mendapat ganjarannya, dan ganjarannya itu adalah dari Allah. Ganjaran yang tidak bisa dirubah-rubah atau disuap oleh hal-hal lain. Allah akan memberikan hukuman yang pasti, tetapi Allah juga akan memberikan upah kepada mereka yang setia. Upah ini tidak ada yang bisa merubah, dan upah ini tidak ada yang dapat melarang atau membuat suapan agar kita tidak mendapatkan upah daripada kesetiaan. Tuhan janjinya ya dan amin, pasti akan ditepati. Maka setialah agar Tuhan selalu memperhitungkan upah yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan,
Dalam kehidupan kami ini ada banyak tantangan untuk mempertahankan iman kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun hati pikiran kami untuk memilih yang tepat, yang seturut dengan kehendak-Mu. Walaupun ada banyak hal-hal yang kami lihat dengan mata kepala kami, mereka terlihat bahagia, mereka terlihat senang, mereka terlihat hidup sangat harmonis dalam kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi Engkau membuka mata iman kami bahwa saatnya tiba, Engkau akan memberikan ganjaran, pembalasan kepada mereka yang hidupnya tidak seturut dengan kehendak-Mu dan memberikan upah bagi mereka yang setia. Kuatkan kami Tuhan, jauhkan dari rasa takut, dan biarlah kami terus bersemangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, kiranya apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Molo sai masih rapusan rohaku